Halo teman-teman, hari ini aku mau lanjutin lagi sharing sedikit dari buku yang lagi aku baca. Itu bukunya judulnya King by Pastor Perry Pratna. Nah di sini poin yang aku pengen bagiin adalah hubungan dengan godly people gitu. Di sini Pastor ngajarin sebagai seorang king, kita itu harus bisa membatasi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena mau bagaimanapun juga hubungan kita dengan orang di sekitar kita, istilahnya pertemanan kita, itu sangat mempengaruhi masa depan kita gitu. Karena dengan siapa kita bergaul itu kita akan menjadi seperti mereka juga gitu. Nah di sini Pastor tuh ngajarin, maksudnya bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan mereka, istilahnya kita jadi buang muka, kita nggak mau ketemu mereka, kita nggak mau ngomong sama mereka, bukan begitu. Tapi dalam arti di sini Pastor tuh ngajarin kita tidak bergaul karib, dalam arti kita tidak apa ya bilangnya ya, kita tidak terlalu lama berbicara dengan mereka sampai yang terlalu dalam, sampai istilahnya bertukar hati atau sebagai macamnya gitu. Tapi kita tetap berteman, dalam arti kita tetap kita tetap menyapa mereka, kita istilahnya tetap berteman lah gitu. Tapi kita tidak bergaul karib. Nah di sini di Pastor bagian di Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena kenapa aku melihat sendiri bahwa pergaulan ketika misalnya aku bersama dengan teman-temanku gitu ya, aku bukan bilang mereka itu orang yang jelek atau jahat atau gimana, bukan. Tapi orang-orang yang tidak di dalam rumah Tuhan, atau mereka tidak mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka itu punya cara pikir sendiri gitu. Mereka punya punya logika berpikir yang istilahnya dunia ini giring mereka ke posisi itu gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dulu ketika aku ke gereja, tapi aku nggak terlalu tidak terlalu fokus di dalam rumah Tuhan, aku tidak istilahnya orang bilang tuh nggak terlalu fanatik gitu. Tapi aku melihat kayak logika berpikirku tuh jadi tergiring seperti orang-orang dunia berpikir gitu. Jadi kalau aku lihat bukannya mereka salah atau gimana, enggak. Tapi memang cara berpikir yang istilahnya setan inginkan adalah cara berpikir yang sesuai dengan logika kita. Karena pastor tuh ngajarin bahwa Tuhan itu tidak bisa kita capai dengan logika kita gitu. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal gitu dalam logika kita. Itulah kenapa istilahnya memang disebut dengan iman gitu. Karena iman itu ya kadang-kadang sesuatu yang di luar logika, nggak sesuai dengan nalar kita gitu. Nah di sini pastor tuh bilang hubungan dengan orang itu sangat penting, karena itu bisa menentukan masa depan kita dan itu bisa menentukan berkat kita di dalam rumah Tuhan gitu. Nah di sini tuh pastor ada ini, hal yang paling berbahaya dari hubungan adalah nasihat orang fasik. Di sini dijelasin apa itu orang fasik, orang yang tidak peduli hukum Tuhan. Ini maksudnya orang-orang itu mereka tuh hanya mementingkan pikiran logika istilahnya dunia ini tawar, dunia ini ajarkan gitu. Bukannya mereka orang yang bodoh, enggak, mereka justru orang yang sangat-sangat pintar gitu. Mereka bisa bisa berpikir semuanya dengan secara logika manusia gitu. Padahal sebenarnya di dalam rumah Tuhan, di dalam Tuhan tuh banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Jadi sekali lagi pastor itu bilang kita mau punya DNA seorang king, kita bukan bermusuhan dengan mereka, tapi kita tidak bergaul karib dengan mereka gitu. Nah di sini aku juga bagiin satu poin lagi. Pastor ada share dalam hal apa kita harus fight. Nah di sini aku bagiin pertama adalah fight untuk membangun rumah Tuhan. Di sini kayak aku sendiri pribadi, aku belajar ketika aku bekerja di marketplace, aku tidak meninggalkan panggilan di dalam rumah Tuhan. Aku tetap melayani, aku tetap memberikan waktu di dalam rumah Tuhan gitu. Memberikan semua yang terbaik, tetap memberikan perpuluhan, tetap memberikan persembahan, tetap memberikan waktuku, tetap memberikan tenagaku di dalam rumah Tuhan. Karena ketika itu hilang, kita bisa dibilang fokus kita mengejarnya adalah mengejar ke dalam dunia gitu, bukan ke dalam Tuhan. Nah di sini poin yang satu lagi yang ini istilahnya aku alami sendiri adalah fight to enter the ministry. Di sini melayani dalam rumah Tuhan tuh banyak orang yang punya konsep yang menurutku mungkin salah gitu. Melayani Tuhan itu bukan untuk membuat kita menjadi besar di dalam pelayanan sampai membuat seakan-akan orang tuh jadi segan sama kita mau dihormati. Oh itu istilahnya sangat berkebalikan dari yang istilahnya
Tuhan Yesus dan juga Pastor ngajarin. Ketika kita mau melayani dalam rumah Tuhan, itu kita adalah menjadi seorang hamba. Istilahnya kita menjadi orang yang harus punya low maintenance gitu. Kita tidak bisa menjadi orang yang maunya dilayani ketika mungkin kita melayani misalnya di praise and worship anggapnya gitu. Karena saya sendiri juga pelayan di praise and worship. Ketika mungkin kita sudah menjadi orang yang istilahnya dipandang atau menjadi orang yang seakan-akan hebat, mungkin jadi worship leader yang istilahnya hebat, atau misalnya bisa menjadi misalnya musisi yang hebat gitu dalam nama Tuhan, kita seakan-akan merasa kita ini sudah melakukan banyak, atau kita merasa bahwa kita layak mendapatkan pujian atau mendapatkan privilege ini dan itu gitu. Tapi Pastor ngajarin itu berbeda. Ketika kita melayani dalam nama Tuhan, kita tuh harus menjadi hamba yang paling bawah gitu. Kita harus menjadi orang-orang istilahnya melayani orang lebih gitu. Karena kayak Tuhan Yesus sendiri juga, ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu untuk melayani manusia gitu. Dia bukan untuk menjadi orang yang istilahnya kayak orang yang dipandang atau orang yang dibedakan atau dispesialkan gitu. Nah di sini aku belajar ketika melayani Tuhan itu, kalau kita mendapatkan pelayanan itu secara gampang, kita juga pasti akan gampang melepaskan itu. That's why Pastor selalu ngajarin untuk melayani dalam rumah Tuhan di Overcomer, kita tuh harus fight, benar-benar fight gitu. Dalam arti kita harus punya mental, kita harus punya karakter, kita harus punya skill. Semua harus jadi satu yang terbaik di dalam rumah Tuhan. Jadi biarkan ketika Pastor tuh pengen kita tuh punya 3 DNA ini dalam Overcomer gitu. Worshipper, warrior, and juga king. Nah di situ ketika kita punya DNA itu, ketika kita bisa menjadi seorang warrior yang istilahnya berjuang untuk Tuhan, berjuang di dalam marketplace, kita juga bisa menjadi worshipper, menjadi orang-orang yang istilahnya bisa menyembah di dalam Tuhan, dan akhirnya kita bisa dipercayakan menjadi seorang king atau menjadi orang-orang yang dipercayakan kekayaan dalam rumah Tuhan gitu. So biarkan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, juga untuk diriku sendiri, mengingatkan diriku bahwa aku harus terus melatih diriku untuk punya 3 DNA ini seperti Pastor Berry. Thank you teman-teman, and God bless.